Hai guys, bersama saya Tio Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bagikan list anime yang mainstream banget, yaitu isekai. Jadi list kali ini adalah anime isekai dengan MC yang overpower. Kayaknya nggak usah basa-basi lagi. Jadi, yuk tanpa banyak omong, langsung saja ke list yang pertama. Mondaichi Tachi ga Isekai berfokus pada 3 remaja yang muak dengan dunianya dan ingin hidup di dunia yang lain, yang bernama Izayoi, Asuka, dan You Kusakabe. Mereka bertiga ini memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa, terutama si Izayoi, Pak. Kekuatannya masih belum jelas sampai di akhir episode animenya. Suatu hari mereka bertiga menerima sebuah amplop yang berisi undangan ke tempat misterius bernama Little Garden. Di dunia lain itu mereka bertemu dengan orang yang mengundang mereka yang bernama Kurosaki. Tujuan mereka diundang adalah untuk membangun kembali martabat dari sebuah komunitas. Komunitas ini dijuluki No Name karena mereka mengalami banyak kekalahan dan mereka pun dicabut namanya. Sayang banget sih anime ini masih belum ada penjelasan tentang season keduanya. Padahal anime ini keren banget loh Pak. Karena masih banyak banget misteri yang belum dijelaskan sampai akhir animenya. Isekai Mao Tosoukan Shoujo no Dore Majuju bercerita tentang Sakamoto Takuma yang dianggap raja iblis oleh pemain lain di game MMORPG yang dia mainkan. Suatu hari dia dipanggil di dunia lain. Di dunia lain itu ada 2 gadis yang mengaku telah memanggilnya dan berniat menjadikannya budak. Tapi malah 2 gadis itu yang menjadi budaknya Takuma. Nah, penampilan Takuma di dunia lain ini sama seperti karakter yang dia mainkan di game MMORPG. Dan akhirnya dia menamai dirinya Diablo dan mengakui dirinya sebagai Raja Iblis. Ya sebenarnya dia ini nggak ngaku-ngaku Pak, karena dia kan memiliki kekuatan setara Raja Iblis atau bahkan melebihi. Untungnya pas aku kemarin baru aja selesai nonton anime ini, udah ada konfirmasi tentang season keduanya. Jadi nggak perlu galau lagi lah tentang lanjutannya. Isekai wa Smartphone Totomoni. Sebenarnya dari jalan cerita aja udah cukup menarik, karena nggak ada Pak MC anime lain yang punya HP di Isekai. Menceritakan tentang Toya Mochizuki yang secara tidak sengaja terbunuh. Karena merasa bersalah, Tuan di anime ini mengizinkan Toya hidup di dunia fantasi dan memberinya satu permintaan yang dia inginkan. Toya pun ingin smartphone-nya yang ada di dunia sebelumnya, dan dari sinilah dia akan bertemu dengan para haremnya pastinya. Masih adakah dari kalian yang berharap anime ini mendapatkan season keduanya? Tulis di kolom komentar. Youjo Senki bercerita tentang pria yang mati dibunuh oleh bawahannya dan bereinkarnasi menjadi loli yang bernama Tanya. Jujur aku baru nonton anime ini, jadi nggak banyak yang bisa tak bahas. Intinya anime ini menceritakan tentang perang dunia, dan yang paling menarik dari anime ini ya si loli yang satu ini. Tapi jangan pernah beranggapan kalau dia ini adalah loli yang imut, karena meskipun penampilannya cuma gadis kecil, dia ini adalah komandan di medan pertempuran. Dan juga dia ini termasuk psikopat. Dia tidak memandang bulu saat melawan musuhnya. Anime ini pokoknya keren banget Pak. Dari segi cerita, grafik, bahkan pergerakannya pun udah epic banget lah. Tapi untuk para bocil disarankan jangan nonton anime ini, karena terdapat banyak banget adegan pembantaian yang sadis. Jadi untuk para adik-adik sekalian, tolong jangan nonton anime ini sebelum umur kalian 17 tahun. Tensei Shitara Slime bercerita tentang Mikami Satoru, yaitu lelaki berusia 37 tahun yang mati ditusuk oleh seorang perampok. Setelah mati, dia bereinkarnasi di dunia isekai sebagai slime dan menamai dirinya Rimuru Tempest. Umumnya slime di anime lain atau di game-game adventure itu sangat lemah Pak. Tapi beda lagi dengan anime ini, karena slime di anime ini cukup overpower.
Serangan ultimate-nya aja dari Rimuru ini adalah memakan musuhnya. Tuh bayangin, musuhnya aja dimakan loh. Emang lama-lama nggak ngotak nih Slay. Tate no Yusa no Nariagari. Jarang-jarang nih Pak MC-nya pakai senjata tameng di isekai, karena kebanyakan pastinya pakai pedang. Menceritakan tentang Naofumi, yaitu seorang otaku yang dipanggil ke dunia isekai dan terpilih menjadi salah satu dari 4 kesatria yang melindungi kerajaan Melromark. Tapi dia akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya karena kurangnya pengalaman dan faktor senjatanya juga yang diremehkan, karena dia kan menggunakan perisai. Tapi tenang aja, nanti seiring berjalannya waktu dia bakal overpower pastinya. Oh ya, kalau kalian mau nonton anime ini siap-siap senam perasaan ya, karena di anime ini bakal banyak banget konflik dan drama yang selalu ngerugiin si MC. Overlord. Anime masih gantung di season 3-nya dan gak tahu apakah bakal dapat season keempatnya. Ya terserah studionya aja lah ya. Suatu hari server Yggdrasil akan dimatikan karena popularitasnya yang menurun. Tapi ada salah satu player dengan username Momonga memutuskan untuk berada di dalam game sampai servernya dimatikan. Tapi setelah melewati tengah malam, Momonga yang seharusnya sudah keluar dari game itu ternyata masih berada di game tersebut. Anehnya seakan-akan game itu terlihat seperti kenyataan. Akhirnya Momonga memutuskan untuk mencoba mengumpulkan informasi tentang dunia baru tersebut. Sayang banget sih anime ini nggak jelas soal kelanjutannya. Padahal aku demen banget loh sama anime yang temanya kerajaan kayak gini. Shincho Yusa. Anime sempat diremehkan pas awal tayang, yang katanya ceritanya mainstream lah, MC kayak tai kucing lah, dewinya sangean lah, aneh-aneh pokoknya komennya. Oke lanjut, bercerita tentang Dewi Listarte yang mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia yang tingkat kesulitannya udah tingkat atas. Nah karena dia ini merasa tidak mampu, akhirnya dia memanggil pahlawan untuk membantunya. Nah pahlawan yang dipanggil ini bernama Seiya. Seiya ini memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Meskipun dia sedikit aneh, tapi dia ini lumayan OP lah. Anime ini cukup lawak pak komedinya. Di awal-awal doang tapi. Nah itu tadi adalah anime-anime isekai dengan tokoh utama yang overpower. Mana tuh dari anime-anime tadi yang belum kalian tonton? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya Dio Muhammad, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.